Perkenalkan, nama saya Sarah Citra Kasih Silalai dengan NIM 210-1263 dari grup H semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dan dalam menyelesaikan tugas dasar-dasar pendidikan dari Ibu Grace L.A. Sihombing. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi dasar-dasar pendidikan dan bagaimana simpulannya jika saya menjadi seorang guru kelas. Sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui tentang dasar-dasar pendidikan, mengapa dasar-dasar pendidikan itu penting. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan di sini adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan, teori perencanaan maupun pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari sejumlah asas-asas tertentu. Ibarat dalam berlari, sebelum bisa berlari harus bisa berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya berjalan dan menambah kecepatan sehingga bisa berlari dengan kencang. Bagaimana seseorang bisa berlari jika berdiri saja belum bisa? Begitu jugalah dengan dasar-dasar pendidikan. Karena kita belajar harus dimulai dari pengantar pendidikan terlebih dahulu, karena pengantar pendidikan adalah dasar suatu dasar dari pembelajaran. Persiapan itu sendiri yang harus dilakukan adalah 1. Persiapan membuat perencanaan tertulis yang berisi tujuan pembelajaran, operasional materi, bentuk kegiatan belajar mengajar, metode yang digunakan, waktu pelajaran dan evaluasi. 2. Metode belajar yang digunakan harus menggunakan cara tertentu yang tepat dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan tercapai. 3. Pemberian motivasi belajar bagi peserta didik. 4. Pengadaan alat peraga dan perpustakaan bertujuan untuk membantu siswa agar mendapat gambaran yang konkret. Jika menjadi seorang guru kelak dan menjadi seorang pendidik, hendaknya saya lebih mengembangkan nilai-nilai positif yang ada di sekolah seperti kejujuran, toleransi, kecerdasan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kedua itu, hendaknya menyiapkan model pembelajaran yang baik agar siswa dapat memahami materi yang guru ajarkan. Yang ketiga, hendaknya lebih menyelipkan karakter-karakter yang baik untuk siswanya dalam setiap proses belajar mengajar. Yang keempat, saya lebih meningkatkan pengelolaan kelas yang baik guna mencapai tujuan pengajaran. Yang kelima, hendaknya lebih meningkatkan peran sebagai keteladanan sikap yang baik kepada siswanya. Yang keenam, hendaknya lebih mengintensifikasi hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa untuk bekerja sama dalam membina karakter anti kekerasan pada siswa tersebut. Menjadi seorang guru harus berupaya dalam mengatasi kesulitan belajar, yaitu seperti memberikan pengajaran perbaikan atau remedial, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi atau pengayaan, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sebagai guru harus saling bekerja sama untuk membangun mutu pendidikan yang lebih baik sehingga kita bisa mencegah perkembangan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Guru harus berusaha menyampaikan cerita untuk membangkitkan gagasan-gagasan inspiratif dan penuh motivasi sehingga peserta didik dapat mengembangkan imajinasi, berpikir kritis, penuh motivasi, memecahkan masalah, dan menemukan gagasan dalam memecahkan masalah. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, diantaranya sebagai berikut. Nah, dengan peranan yang begitu besar dalam inovasi pendidikan, diharapkan guru dapat terus meningkatkan aktualisasi diri dan prestasinya. Guru selalu berupaya meningkatkan kemampuan profesional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Guru harus merubah mindset menjadi sebuah
pribadi yang luar biasa. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan melahirkan guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, berprestasi, dan dapat menjadi inspirasi bagi siswanya. Sebuah kata bijak mengatakan, guru yang baik memang mahal harganya, tetapi guru yang tidak baik jauh lebih mahal karena dampaknya adalah runtuhnya martabat bangsa Indonesia. Mengembangkan ilmu pembelajaran melalui teknologi digital sekarang ini. Sekian hasil pemaparan saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi ataupun tutur kata saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan shalom.